Nisa dari kelas 10-6, salah satu perwakilan dari kelompok 4. Di sini di kokurikuler ini kami mengambil atau menganut tema yaitu sekolah. Di mana sekolah itu adalah salah satu tempat yang kita gunakan sehari-hari, betul? Sekolah juga menggunakan sekolah itu juga salah satu tempat yang sering menggunakan energi listrik, ya kan? Di mana penggunaan listrik itu sering digunakan serta pastinya diperlukan pengeluaran yang cukup banyak untuk kegiatan kita sehari-hari. Nah, dari kelompok kami memiliki solusi yaitu menggunakan lantai piezoelektrik, di mana lantai piezoelektrik itu adalah jenis lantai yang mengubah energi kinetik melalui tekanan yang akan dijadikan atau diubah menjadi energi listrik. Jadi nanti di setiap lantai itu nanti dikasih sensor, yang sensornya nanti saat kita injak atau diberi tekanan dari langkah kaki kita akan menghasilkan energi listrik tersebut. Lalu dari solusi yang aku kasih ada beberapa manfaat juga. Salah satunya ada energinya yang ramah lingkungan, terus mengurangi penggunaan energi yang dari bahan bakar fosil, dan solusi ini juga sangat cocok di lingkungan sekolah karena kita menggunakan energi ini cocok diterapkan di lingkungan sekolah karena sekolah adalah tempat yang sering kita gunakan dan ramai juga. Jadi pastinya banyak murid-murid yang berjalan atau mengelilingi lingkungan sekolah juga. Solusi kami yang cocok untuk diterapkan piezoelektrik di lingkungan sekolah ini adalah seperti kelas, kantin, pokoknya tempat-tempat yang sering dikunjungi sama siswa-siswa ataupun warga sekolah lainnya. Dan energi ini juga sangat membantu kita karena saat kita bergerak atau berjalan pastinya kita kita juga bisa menyehatkan tubuh kita karena kita kan juga jalan, badan kita itu juga gerak dan juga bermanfaat juga pada lingkungan kita. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa aku jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan memilih masalahnya dari sekolah penggunaan energi terlalu banyak kan ya. Solusinya kan yang ditawarkan adalah menggunakan segel elektrik itu sendiri. Nah, segel elektrik yang kalian gunakan itu ukuran diameternya berapa? Terus kemudian biasanya kan ada syaratnya kan ya. Untuk menghasilkan energi listrik berapa, butuh pijakannya berapa kali. Nah, dari tadi kan disebutkan kalau misalkan ditempatkan di kelas atau di kantin. Kira-kira kalian sudah uji coba nggak terkait itu? Yang maksimal untuk pijakan menghasilkan energi listrik terbesar itu ada di kelas atau di kantin atau di tempat mana yang sekiranya bisa menghasilkan dari syarat piezoelektrik itu bisa menghasilkan energi listrik yang banyak? Izin menjawab. Kebetulan kita kan menggunakan miniatur ya Bu. Jadi kalau misal penerapan aslinya ini juga sensornya juga berbeda lagi, dan energi yang dihasilkan atau tegangan yang dihasilkan juga nanti berbeda. Kebetulan kami kan menggunakan miniatur, di mana miniatur kami itu kita menggunakan 8 sensor dan bisa menghasilkan tegangan kisar 1 hingga 0, dan itu menurut saya yang sering
Riza itu tadi mungkin lebih banyak di lingkungan kelas karena sehari-hari kita ada di lingkungan kelas itu juga. Karena kalau di kantin kan mungkin beberapa di waktu-waktu tertentu seperti waktu istirahat seperti itu. Oke, terima kasih. Langsung aja. Untuk di miniatur, ya itu kan masih miniatur sangat kecil ukurannya. Nah, coba dijelaskan saat pembangunan miniatur itu memakan biaya berapa, ya. Dan nanti kalau misalnya diterapkan di kelas untuk biaya pengadaan sumber energi ini sampai berapa? Terima kasih. Izin menjawab ya Pak. Dari seluruh miniatur yang sudah dari biaya yang sudah kita keluarkan untuk miniatur ini sekitar 100 setengah atau 200 untuk membuat miniatur itu. Kalau semisal di penerapan aslinya mungkin biayanya akan lebih besar dan lebih mahal juga Pak. Karena kan sensornya juga berbeda lagi daripada yang miniatur. Ya, seberapa besar untuk diaplikasikan misalnya di satu kelas? Karena nanti kan nanti untuk perbandingan apakah memang hemat terhadap pengeluaran sekolah dengan menggunakan itu apa lebih hemat menggunakan listrik PLN seperti itu yang kamu tawarkan. Apa sudah dihitung apa belum? Ya, cukup. Oke, sekian presentasi dari aku. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum